Halo, assalamualaikum sobat cuan dari saham. Gua kaget banget ya ini. Ternyata ini pernah kejadian loh. Wow, apa itu? Saham yang dulunya harganya cuma Rp50 bisa tembus kurang dari 1 bulan naik ke harga Rp5.000. Itu artinya apa? Itu artinya adalah cuan 100 kali lipat. Jadi yang tadinya modal cuma 1 jutaan bisa berubah menjadi 100 juta kurang dari 1 bulan. Dan di video kali ini gua bakalan kasih lo contoh dan sampel. Dan gimana sih cara nemuin saham yang model kayak ginian, dan strategi mainnya gimana biar kita bisa dapetin profit dan nggak mengalami kerugian sebelum sahamnya anjlok lagi ya. Jadi by the way, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, langsung gaskan aja, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kita bisa belajar bersama untuk menemukan saham-saham yang potensial, saham-saham yang bisa memberikan kita keuntungan di masa depan ya. Tujuan berinvestasi itu apa sih? Kalau investasi ya jangan sampai rugi. Kalau rugi ngapain investasi, ya kan? Tujuan investasi sebenarnya adalah bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi bebas finansial. Jadi orang kaya juga punya utang. Oleh karena itu, dengan berinvestasi di saham, tujuan kita adalah terbebas dari segala-galanya, termasuk salah satunya adalah riba. Tolong buat teman-teman untuk menjauhi riba ya, apalagi kalau kalian investasi dengan modalnya hasil ngutang. Waduh, itu bahaya banget geng ya, karena masa hasil ngutang dibuat investasi. Yoi, dan di sini buat teman-teman biar lo nggak ketinggalan, gue ingetin sekali lagi, klik tombol subscribe-nya, terus support channel ini all the way 10.000 subscriber pertama di ujung bulan depan. Kalau nggak di ujung bulan depan ya minggu depan lah, paling nggak 10.000 subscriber ya. Dan gue bakalan bikinin lo grup premium untuk ngebahas seputar saham-saham yang potensial. Biar channel ini cepet jebol 10.000 subscriber ya, tinggal kalian share aja ke berbagai sosial mediamu, biar teman-teman lo di luar sana pada melek finansial. Karena tujuan utama channel ini gue bikin adalah untuk ngebantu pemerintah mengentaskan angka kemiskinan. Ya geng, dan di video kali ini kita bakalan langsung aja to the point, masuk ke pembahasan kita, yaitu cara cuan 100 kali lipat dalam kurun waktu kurang dari 30 hari atau dalam kurun waktu 1 bulan. Gimana caranya? Apakah ada contoh nyatanya? Nah, di sini kita bakal bedah ya. Simak dan stay tune, kita mulai dari sekarang. Yo, let's go. Yay guys, dan di sini sesuai dengan judul ya. Di sini kita bakal ngebedah dan ngebahas cuan 100 kali dalam sebulan. Artinya 1 juta menjadi 100 juta. Dan di sini sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita hari ini, di sini gua bakal kasih lo cerita nyata saham gorengan atau cerita nyata uang 1 juta menjadi 100 juta. Ini bukan cuma teori, ini pernah kejadian ya. Ya geng, bayangin kamu beli saham cuma Rp50 per lembar saham, terus enggak sampai sebulan harganya tembus Rp5.000 per lembar saham. Itu artinya duit 1 juta jadi 100 juta. Gokil banget. Tapi ini bukan cuma teori, ini pernah kejadian beneran di pasar saham Indonesia. Pada tahun 2019 ada salah satu saham misterius, namanya adalah POSA. Tahu nggak POSA itu apaan? Bergeraknya di sektor apa? Kalau nggak tahu ntar bakal gua kasih tau lo bocoran profil dari saham POSA. Awalnya saham ini nggak dilirik sama sekali, harganya paling mentok ya di dasar Rp50 per lembar saham. Bahkan banyak orang itu nganggap ini saham mati. Tapi suatu hari sesuatu yang aneh mulai terjadi. Volume mulai naik, transaksi jadi ramai. Harganya pelan-pelan naik dong, dari Rp50 ke Rp60, lalu jebol tembus Rp70. Dan terus naik dalam beberapa hari. POSA menembus Rp100 per lembar saham, nggak banyak yang sadar. Tapi yang masuk di saat itu lagi pegang harta karun ya, yang masuk di harga Rp100. Dalam minggu kedua, harga sahamnya mulai menggila.
Setiap hari naik terus, bahkan kena auto reject atas alias batas arah. Batas maksimal kenaikan harian dari 100 sampai 300 rupiah per lembar saham ke 800 lalu tembus ke 1.500 rupiah per lembar saham. Orang-orang mulai panik, FOMO, pada berebut masuk ya. Waktu itu di grup saham mulai rame dibahas. Ada rumor katanya Posa mau akuisisi perusahaan besar. Ada yang bilang ada investor asing mau masuk, tapi nggak ada yang tahu pasti. Beritanya simpang siur, tapi sahamnya terus melejit naik terus. Puncaknya, dalam waktu kurang dari 30 hari, harga Posa tembus Rp5.000 per lembar saham. Gila. Dari Rp50 ke Rp5.000 per lembar saham, itu artinya yang beli di harga bawah bisa cuan 100 kali lipat modal 1 juta jadi tembus 100 juta. Dan ini bukan hoax. Ini bukan simulasi, tapi ini real dan nyata pernah kejadian ya. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa segila itu? Jawabannya, karena bandar psikologi pasar dan gorengan. Posa waktu itu punya saham beredar yang sedikit, artinya harga gampang digerakkan. Tinggal suntik volume, seolah-olah ramai, retail langsung ikut, terus disebarin rumor-rumor. Retail yang nggak paham fundamental langsung serbu nih, harga makin tinggi, gila. Setelah itu bandar tinggal jualan di harga atas. Retail yang masuknya telat itu nyangkut. Banyak orang mikir cuan 100 kali itu gampang asal berani. Itu kegoblokan yang hakiki ya. Kalau modal berani doang, nggak tahu ilmunya, ya kayak gini kejadiannya. Tapi kenyataannya nggak banyak orang yang benar-benar dapat cuan segede itu. Kenapa? Di sini gue jelasin ya. Karena mayoritas baru beli saat harga udah naik 5 kali atau 10 kali. Lalu takut ketinggalan beli di pucuk. Saat harga turun malah nggak siap mental. Nggak sedikit juga yang udah untung 2 kali lipat tapi buru-buru jual karena takut harga balik. Padahal kalau tahan bisa 50 kali bahkan 100 kali. Lalu gimana? Apa cuan 100 kali itu bisa diulang? Jawabannya bisa, tapi jangan berharap itu kejadian tiap bulan, karena saham kayak Posa itu langka banget. Tapi pola seperti itu bisa jadi pembelajaran ya. Kalau kamu nemu saham yang murah mulai aktif, volume meningkat, dan ada sentimen liar, itu sinyal awal. Ini perlu digarisbawahi ya geng ya. Ini pembelajaran buat kalian. Kalau nemuin saham murah yang pergerakannya kayak gini ya. Gue ulangi lagi. Kalau kamu nemu saham yang murah mulai aktif, volume meningkat, dan ada sentimen liar, itu sinyal awal. Tapi ingat, itu resiko juga gede ya geng. Kalau kamu mau masuk ke saham spekulatif atau gorengan, itu pastikan ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui ya, biar kalian nanti nggak sangkut. Ntar kalau sangkut bisa stres kan, kasihan. Jadi ini wajib diperhatikan kalau kamu pengen masuk ke saham spekulatif seperti contoh di atas. First time pakai uang dingin. Ya, uang dingin itu apaan? Ya uang dingin itu uang nggak kepake. Uang nggak kepake itu gimana? Nah, uang yang nggak kepake pokoknya, bukan uang buat makan sehari-hari, apalagi uang ngutang ya. Jangan main investasi dari uang ngutang, karena keuntungan dari investasi itu belum tentu mencukupi untuk bayar bunga utang ya. Ya geng, dan di sini yang kedua adalah kalian nggak FOMO, harus ngerti strateginya terlebih dahulu. Yang ketiga, kalian harus siap rugi total ya. Next, dan tahu kapan harus keluar, itu wajib diketahui ya. Dan ini karena bandar selalu punya rencana keluar ya. Kalau kamu telat, kamu jadi exitnya bandar. Kesimpulannya, cuan 100 kali itu pernah terjadi. Tapi yang cuan bukan yang serakah, tapi yang ngerti mainnya, sabar dan berani. Pasar saham bisa gila,
tapi harus kamu yang tetap waras ya. Next, profil singkat ya. Di sini gua bakal kasih tau lo profil singkat dari Posa sendiri biar kamu tahu gitu loh. PT Bliss Property Indonesia Tbk bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan pusat perbelanjaan atau mall. Khususnya di daerah-daerah sekunder seperti Lubuk Linggau, Tasikmalaya, dan beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa. Salah satu proyek mereka yang terkenal waktu itu adalah Bliss Mall. Fakta tambahan, Posa sempat menjadi sorotan karena pergerakan harganya yang ekstrim. Setelah naik tajam pasca IPO, saham ini sempat disuspend oleh Bursa Efek Indonesia karena volatilitas tidak wajar. Sampai saat ini, Posa menjadi contoh klasik saham gorengan yang sempat melejit, lalu nyangkutin banyak investor. Yo, nah gimana nih teman-teman setelah ngelihat video ini? Tentunya kalian udah paham kan cara dapetin 100 kali lipat ya dari saham, biar uang kita bisa berlipat ganda gimana caranya. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata ya. Jadi buat teman-teman, itu hanya ada di saham gorengan menurut gua pribadi. Jadi buat teman-teman nanti yang memiliki pendapat atau pengalaman berbeda atau bertentangan dengan video ini, nanti kalian bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar. The next video kita bakal bedah lagi lebih spesifik. Jadi buat lo semuanya yang mempunyai request the next video pengen nih diprediksi atau dianalisa saham tertentu, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Pengennya the next video pengen dibahas saham apa? Nah, nanti komentar terbanyak bakal kita bedah rame-rame. Jadi sebelum kebablasan, disclaimer dulu ya. Disclaimer, semua konten atau semua video yang ada di channel ini itu bersifat informatif, bertujuan edukatif. Gua nggak pernah merekomendasikan untuk membeli, menjual, ataupun memegang saham tertentu. Jadi semua keputusan berada di tangan investor individu masing-masing. Gua nggak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat ya, pesan penting yang selalu gua ingetin. Bisa lo pakai untuk pegangan sebelum masuk ke dunia investasi. Dengan saham, kamu bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, nggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga lo bisa mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi itu penting. Riset juga penting, konsultasi dengan profesional juga penting. Jadi the next di 10.000 subscriber atau di 2.000 subscriber mungkin ya, gue bakalan ngebikin sebuah grup premium. Tapi tenang, masuknya nggak bayar kok. Gue nggak butuh duitku udah banyak. Jadi gue udah dapetin, ya nanti gue bakal buka-bukaan ya di 10.000 subscriber. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe terlebih dahulu biar lo nggak ketinggalan info penting berikutnya. Ya geng, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view my the next video. Bye bye geng, see you next time and good luck.